Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan meresmikan Akademi Bela Negara hari ini di kantor DPP Nasdem Jakarta. Ya, seluruh kader partai dari berbagai daerah di Indonesia bisa ikut dalam pelatihan bela negara. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan kami ada Eva Wondo langsung dari DPP Partai Nasdem di Gondang Dia, Jakarta Pusat. Eva, apa sebenarnya Akademi Bela Negara ini? Silakan. Ya, Marvin dan Widya, Akademi Bela Negara adalah program pelatihan ini untuk menanamkan nasionalisme yang digagas atau diinisiasi oleh Partai Nasdem, utamanya ini diinisiasi oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Nah, program Akademi Bela Negara ini akan mulai berjalan pada bulan Juli tahun 2017 ini dan akan menjadi sekolah politik pertama di Indonesia. Nantinya setiap tahun akan ada 2 angkatan dengan jumlah masing-masing peserta per angkatan adalah 600 orang dan mereka akan diberikan pelatihan selama kurang lebih 4 bulan. Selengkapnya kami akan ajak Anda berbincang langsung dengan Gubernur Akademi Bela Negara Partai Nasdem IGK Manila dan juga ada Sestama Akademi Bela Negara Eusebio Rabelo atau biasa disapa Pak Belo. Apa kabar Bapak-bapak? Baik, terima kasih. Oke, saya ke Pak Belo terlebih dahulu, ke Pak Manila terlebih dahulu saja. Pak Manila, apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan Partai Nasdem untuk akhirnya ini menginisiasi Akademi Bela Negara Partai Nasdem? Seperti di pengantar kakak tadi, saya berdasarkan surat keputusan Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh nomor 156 diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagai Gubernur Akademi Bela Negara. Dengan tugas itu kami telah menyusun kurikulum apa yang akan diberikan selama 4 bulan. Tadi kakak sudah mengatakan selama 4 bulan 600 orang. Untuk pertama kali mungkin hanya kader-kader Partai Nasdem, tapi untuk selanjutnya kita akan beri kesempatan pada masyarakat umum karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 mempunyai kewajiban seluruh rakyat Indonesia berhak dan wajib membela negara kita terhadap ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan itu harus dihadapi. Bagaimana bentuknya? Itulah yang diinginkan oleh Pak Surya Paloh selaku Ketua Partai Nasdem, ingin rakyat Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia sanggup dan sedia membela negara berdasarkan aturan-aturan yang akan ditentukan di dalam pendidikan ini. Lalu tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan adanya Akademi Bela Negara Partai Nasdem apa, Pak Manila? Yang tadi sudah kakak sebutkan, kecintaan pada negara, membela negara, menjaga keutuhan NKRI, dan semua yang akan kita lakukan ini adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, merupakan pasal yang menyebutkan kewajiban hak setiap warga negara Indonesia membela negaranya. Oke. Selama kurang lebih 10 tahun terakhir ideologi yang bertentangan dengan Pancasila ini mulai menggerogoti dunia pendidikan. Apakah dengan Akademi Bela Negara ini bisa mengatasi permasalahan tersebut, Pak Manila? Secara umum saya katakan hambatan, tantangan, gangguan, ancaman, apapun bentuknya kita harus kita hadapi. Dan lebih keutuhan negara kita, NKRI ini adalah kita menjadi tugas kita, harga mati kita NKRI, apapun yang akan kita hadapi. Oke, Pak, pemerintah kan juga menggagas Akademi Bela Negara melalui Kementerian Pertahanan. Lalu bagaimana kolaborasi nanti antara Partai Nasdem dengan pemerintah? Kurikulumnya kita sesuaikan. Kita menyesuaikan kurikulum yang ada. Kita berdasarkan dengan undang-undang yang mengatur bagaimana pelaksanaan. Tidak berbeda. Kita bersinergi. Kita tujuan nanti akhirnya sama. Untuk rakyat Indonesia, warga negara Indonesia siap membela negaranya kapan saja. Baik, kalau ke kurikulum ini lebih tepat ke Pak Belo ya, karena sebagai Sestama Akademi Bela Negara, sebenarnya kurikulumnya nanti bagaimana ini Pak Belo? Kurikulum akademik yang kita siapkan itu meliputi materi pokok, itu terdiri dari 3 aspek materi. Yang pertama adalah aspek kepribadian, pembentukan sikap mental disiplin. Aspek materi yang kedua adalah tentang kebangsaan, dan aspek materi yang ketiga adalah tentang pengetahuan kepartaian. Ini yang kita siapkan, diperkuat lagi dengan aspek pendukung, yaitu outbound, pelatihan outbound di lapangan, yang kita ramu materinya untuk membentuk sikap mental mereka, kepemimpinan lapangan yang baik, kerjasama, dan seterusnya. Oke. Baik, ini kan peserta dari perwakilan daerah atau Dewan Pimpinan Wilayah masing-masing begitu ya Pak, dan ada proses seleksi sebelumnya. Bagaimana kemudian proses seleksi hingga akhirnya terkumpullah ini 600 peserta yang akan mengikuti Akademi Bela Negara tahap pertama? Untuk proses seleksi, kita memang membuat standar SOP yang melalui 3 tingkat. Yang pertama, penyeleksian berlangsung di tingkat daerah.
atau DPD Partai Nasdem yang ada di daerah. Kemudian naik lagi ke tingkat wilayah yang diwadahi oleh DPW di masing-masing wilayah. Kemudian seleksi terakhir secara administrasi nanti ada di DPP di pusat. Siapa saja Pak pesertanya, hanya khusus untuk kader Partai Nasdem atau boleh masyarakat umum mengikuti kegiatan ini? Program ini memang kita prioritaskan yang pertama ini untuk para kader Partai Nasdem yang ada pada struktur partai, baik di tingkat pusat, tingkat wilayah maupun tingkat daerah sampai ke tingkat ranting. Kemudian prioritas kedua kita terbuka untuk memanggil seluruh putra-putri terbaik bangsa ini yang ada, yang mempunyai minat untuk meningkatkan kemampuan kualitas mereka, kita wadahi di Akademi Bela Negara Partai Nasdem. Kalau untuk tahap pertama ini 600 peserta dari kader atau ada juga yang dari luar? Sementara dari kader. Khusus untuk tahap pertama adalah kader, begitu ya Pak ya. Lalu selama 4 bulan apa saja materi yang akan diberikan dan siapa saja ini pengajarnya, Pak Belo? Selama 4 bulan kita coba susun jadwal dengan begitu padat. Ada mata kuliah yang harus diajarkan di kelas. Ada juga pelatihan-pelatihan yang harus dilaksanakan di lapangan. Ada juga pelatihan fisik yang juga kita berikan kepada mereka, termasuk olahraga. Ada juga tambahan berupa pemahaman tentang seni budaya, peningkatan keterampilan dalam berbahasa asing. Seperti itu yang kita lakukan. Syaratnya apa Pak bagi informasi juga kepada masyarakat umum yang nanti ingin mengikuti Akademi Bela Negara untuk tahap selanjutnya? Syaratnya apa yang harus dipenuhi? Syarat akademik yang kita tetapkan adalah harus D3 ke atas. Karena memang bobot materi yang diajarkan juga cukup berat. Baik. Lalu terakhir ke Pak Manila, apa kemudian harapan Partai Nasdem setelah para kader ini mengikuti atau menyelesaikan program Akademi Bela Negara selama 4 bulan? Ya, kita berdoa semoga Tuhan memberkati keinginan Pak Surya Paloh untuk mengajak warga negara yang siap untuk membela negaranya, terhadap hambatan, tantangan, gangguan yang terjadi. Jadi harapan kami semua itu berjalan sesuai dengan yang diinginkan, visi dan misi itu yang diharapkan bisa tercapai. Dan seperti tadi dikatakan, awal yang pertama ini hanya untuk kader, untuk yang kedua nanti mungkin untuk umum. Ini nanti yang 600 ini dari 34 provinsi. Baik, terima kasih IGK Manila, Gubernur Akademi Bela Negara Partai Nasdem, dan juga Pak Belo Sestama Akademi Bela Negara Partai Nasdem untuk waktunya. Dan nanti rencananya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akan mengukuhkan Akademi Bela Negara Partai Nasdem di kantor DPP Partai Nasdem Gondangdia, Jakarta Pusat. Marvin dan Widya, kembali ke Anda di studio. Ya baik, terima kasih Eva untuk informasinya.